Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Juday 07. Oke guys, di konten kali ini kita menanggapi statement dari Menteri Agama. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Oke, kurang lebih dalam statementnya Menteri Agama yang menuai banyak kontroversial di media itu, beliau mengatakan bahwasannya suara dari toa masjid itu dinyalakan 5 kali sehari. Itu rasanya bagaimana? Dan beliau juga mencontohkan ketika kita tinggal di samping, di tetangga-tetangga kita kiri kanan memelihara anjing dan bersuara barengan gitu kan, bersuara pada waktu-waktu tertentu, itu kita juga rasanya gimana? Oke. Beliau punya statement atau punya diksi katanya itu kurang tepat. Akhirnya apa? Akhirnya menimbul banyak sekali kontroversial di kalangan masyarakat. Bahwasanya Menteri Agama ini menganalogikan suara-suara dari toa masjid itu dianalogikan dengan gonggongan anjing. Nah, itu yang memicu problem di kalangan masyarakat dan memicu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan Menteri Agama. Jadi, saya pikir apa yang dikatakan oleh Menteri Agama itu diksinya salah sekali. Perkataannya salah tepat. Dan kalau beliau mau mengatur aturan terkait, ya beliau mengatakan bahwa suara apapun harus diatur, ya oke, diatur aja, tidak apa-apa. Yang penting dari Menteri Agama ini sudah seberapa jauh dia melakukan sosialisasi dengan masyarakat, dengan DKM-DKM masjid terkait dengan pengeras suara, yaitu toa. Nah, kalau beliau sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang tinggal, ya terutama masyarakat-masyarakat yang berbeda keyakinan sama kita, ya saudara-saudara dari non-muslim yang tinggal di dekat masjid, apakah Menteri Agama sudah menghimbaukan untuk melakukan sosialisasi kepada mereka, apakah mereka nyaman atau tidak dengan suara-suara dari toa masjid? Nah, di sini saya mengatakan bahwa saudara-saudara dari non-muslim itu saya yakin mereka sudah paham suara azan, suara mengaji itu adalah merupakan suara kultur di agama Islam, dan mereka itu sudah bukan lagi merupakan sesuatu hal yang baru bagi mereka. Dan mereka memahami itu. Suara azan adalah tanda panggilan bagi saudara-saudara dari orang-orang muslim untuk menunaikan ibadah. Suara mengaji dari masjid, suara ceramah dari masjid, suara salawatan dari masjid. Itu adalah merupakan budaya yang sudah lama diterapkan dalam agama Islam. Dan mereka sudah tidak asing lagi dengan suara-suara seperti itu. Nah, tapi kalau ketika Menteri Agama mengatakan bahwa kita mengatur agar tidak mengganggu mereka, ya boleh-boleh saja. Cuman jangan membeberkan di media atau menganalogikan suara-suara tersebut dengan gonggongan anjingnya. Itu yang menuai banyak kritikan dari berbagai macam elemen. Ya, terutama dari kalangan masyarakat maupun dari elemen yang lainnya. Ketika Menteri Agama melakukan aturan, saya tidak membantah aturannya. Ketika dia melakukan aturan, setidaknya sudah melakukan sosialisasi. Seberapa jauh Menteri Agama ini melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
ataupun aturan itu ya khusus diedarkan buat DKM masjid agar mengontrol pengeras suara, mengontrol toa tadi agar jangan mengganggu masyarakat kita. Jadi ketika Menteri Agama ini melakukan aturan, ya kan, menerapkan sebuah aturan yang harus pengeras suara alias toa masjid itu diatur untuk tidak mengganggu orang lain atau mengganggu saudara-saudara yang berbeda keyakinan dengan kita, ya saya pikir lebih alangkah bagusnya itu beliau melakukan sosialisasi dengan DKM masjid atau surat edaran itu diedarkan kepada DKM masjid seluruh Indonesia. Itu lebih bagus, ya kan? Jangan diedarkan di media sosial. Kalau diedarkan di media sosial nanti menuai banyak kontroversial. Kan masyarakat bisa bertanya di situ, kok kenapa ini dibatasi hanya 10 menit, 5 menit, 10 menit, 5 menit. Sementara ketika orang ngaji di masjid, sholawatan di masjid, azan, terus orang bersalawat di masjid, itu sudah menjadi hal yang lumrah dan itu sudah menjadi hal kebiasaan. Bahkan menjadi kultur bagi orang Islam. Itu sudah menjadi budaya mulai dari zaman negara ini merdeka, itu hal itu sudah terjadi di setiap masjid. Tadarusan dari malam sampai dari maghrib, dari selesai tarawehan sampai jam 3, jam 2 itu sudah menjadi hal yang lumrah. Loh, kenapa dibatasi? Karena kita membaca Al-Qur'an ini setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Ya kan, setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan orang-orang yang mendengar kita mengaji aja, ketika dia menyimak, itu saja dia sudah bisa mendapat pahala. Jadi kenapa sih aktivitas orang-orang Muslim, ya, aktivitas ibadahnya orang Islam itu selalu dibatasi? Kenapa? Harus memberikan alasan yang konkret. Ya, jadi kalau berikan aturan itu, ya saya sih nggak menggugat apa yang sudah menjadi aturan atau sudah diterapkan oleh Menteri Agama ini. Saya sih nggak menggugat aturannya beliau. Intinya kalau beliau melakukan itu demi toleransi, ya wajar-wajar saja. Yang penting rasional dan tidak menyinggung banyak masyarakat. Nah, contohnya seperti apa yang menyinggung banyak masyarakat? Ya statementnya yang menganalogikan suara apapun, ya, yang dianalogikan dengan gonggongan anjing. Nah, itu kurang tepat, diksinya kurang tepat. Akhirnya apa? Masyarakat pada marah dan masyarakat mengkritik Menteri Agama. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana Menteri Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sejauh mana Menteri Agama ini melakukan sosialisasi. Banyak orang mengatakan bahwa, oh, niat beliau ini bagus, niat beliau ini demi toleransi. Ya boleh-boleh saja niat beliau demi toleransi, tapi toleransi yang seperti apa? Ya, saya pikir toleransi yang paling baik adalah kita membiarkan mereka dengan ibadah mereka, dan mereka juga membiarkan kita dengan ibadah kita. Nah, itu toleransi yang paling baik. Ya kan? Loh, kok kenapa minyak goreng susah, minyak goreng susah di kalangan masyarakat, kenapa nggak diurusin? Kok hari ini diurusin masalah toa masjid, kenapa, ya kan? Negara ini ekonominya mengalami degradasi, kenapa nggak diurusin, kan? Kenapa diurusin toa masjid? Kenapa aktivitas ibadahnya orang Muslim diurus-urusin, dibatas-batasi segala? Ya boleh-boleh saja batasi, yang penting melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Melakukan sosialisasi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan yang tinggal di dekat masjid. Apakah mereka nyaman dengan suara-suara itu atau tidak? Mereka nyaman dengan suara azan atau tidak? Mereka nyaman dengan suara mengaji atau tidak? Yang penting sudah melakukan sosialisasi. Kalau mereka terganggu, ya udah terapin aturannya dan menyebarkan surat edaran itu kepada DKM masjid dan melakukan pertemuan dengan DKM masjid seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk toa masjid itu dikondisikan, misalnya volumenya dikecilin, terus
boleh melakukan tarhim, azan, mengaji, tapi sampai jam 12 itu sudah selesai, tidak ada aktivitas lagi di masjid. Itu boleh-boleh saja. Dan saya pikir juga orang-orang melakukan tarhim, ngaji, semua itu ya sampai jam 12 itu nggak mungkin, terkecuali bulan Ramadan. Orang masih berzikiran di masjid. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Pada zaman Soeharto yang katanya otoriter saja, beliau tidak menerapkan aturan seperti ini. Karena itu merupakan kulturnya dalam orang Islam, budaya dalam orang Islam itu memang dari dulu sudah seperti itu. Kok kenapa di saat sekarang dibatasi gitu? Katanya bicara toleransi, toleransi bukan seperti itu. Toleransi yang paling baik adalah kita membiarkan mereka dengan ibadah mereka dan mereka membiarkan kita dengan ibadah kita. Itu toleransi yang paling baik. Nah, kan dalam Al-Quran jelas lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itulah toleransi yang paling baik. Oke, itu saja kontennya. Jika suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe.